Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Universitas Muhammadiyah Makassar mengemban amanah pendidikan tinggi Muhammadiyah yang dikenal dengan Catur Dharma. Dharma pertama, pendidikan dan pengajaran. Dharma kedua, penelitian dan pengembangan. Dharma ketiga, pengabdian pada masyarakat. Dan Dharma keempat, pengkajian dan pengamalan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Selain itu, Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki visi menjadi perguruan tinggi Islam terkemuka, unggul, terpercaya, dan mandiri. Saya, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, mengajak para orang tua untuk mengerahkan putra-putrinya mendaftarkan diri di Unismu Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Makassar Pagi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dialog Lintas Makassar Pagi hari ini akan kami hadirkan dengan topik gas LPG non-subsidi naik, apa saja dampaknya? Salah satu dampak yang sudah mulai dirasakan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Maros itu adalah kenaikan LPG bersubsidi. 3 kg gas melon ini sudah mengalami kenaikan Rp5.000 per tabung ya. Jadi yang biasanya diperoleh Rp18.000 sekarang diperoleh dengan harga Rp23.000 per tabung. Kami bersama dengan Bapak Taufik Kurniawan, Humas Pertamina Marketing Operation Regional 7 Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Taufik. Waalaikumsalam ya Pak. Baik, Pagi. dengan Melani Ahmad di Pro 1. Ya. Baik, Pak Taufik, ini gas LPG non subsidi dinaikkan per 10 Juli 2022 dan ternyata ada dampak yang juga mempengaruhi kenaikan harga untuk gas LPG bersubsidi yang 3 kg gas melon itu naik sekitar Rp5.000 per tabung ya. Nah, beberapa penelpon kami dalam sesi opini publik sebelumnya dengan topik yang sama, ini mengatakan bahwa wajar ya karena kenaikan LPG yang masuk dalam kategori sembako ini tentunya akan memberikan pengaruh pada barang-barang yang lain, tidak terkecuali juga dengan gas subsidi yang gas melon. Satu hal yang menjadi fokus dari para pendengar kita, masyarakat yang sempat bergabung tadi di opini publik bahwa seharusnya ada pengawasan karena tidak mungkin pada level agen itu menaikkan, tapi level pengecer mungkin memberikan kenaikan seperti itu kepada pembeli. Nah, bagaimana Pertamina melihat hal ini, Pak Taufik? Ya, jadi yang pertama betul bahwa per tanggal 10 Juli kemarin terjadi kenaikan harga untuk LPG non subsidi yang 5,5 kilo ke atas ya. Yeah. Itu sebesar Rp2.000 per kilogram. Nah, estimasinya sekarang untuk harga di outlet kita yang terakhir ataupun outlet resmi seperti Indomaret dan Alfamart dan PBU itu sekitar kalau untuk 5,5 kg di harga Rp110.000 per tabung untuk refillnya, kemudian 12 kilo itu di kisaran Rp210.000 per tabung. Iya. Yeah. Nah, memang hal ini itu tidak bisa kita hindarkan lagi ya karena masyarakat kami minta untuk terbiasa untuk terhadap barang yang non subsidi itu pasti mengikuti mekanisme pasar. Nah, saat ini itu harga migas dunia sedang naik-naiknya diakibatkan karena situasi yang kita ketahui bersama di Eropa Timur, ketegangan yang belum usai sehingga itu memicu seluruh bahan bukan hanya LPG saya rasa, tapi bahan-bahan pokok yang keterkaitannya dengan rantai pasok global itu mengalami kenaikan. Kemudian kami sampaikan bahwa untuk yang non-subsidi itu harganya tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi. Yeah. Kami himbau kepada masyarakat silahkan membeli langsung ke pangkalan terdekat. Nah,
apabila sebetulnya di luar pangkalan itu wewenang kontrol, pengawasan dan lain sebagainya itu ada pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan juga kepolisian, karena itu sudah di luar ranah kami. Gitu. Tapi untuk menyeragamkan ya kita hanya bisa berpatokan pada yang penting di pangkalan itu adalah harganya sesuai harga eceran tertinggi. Perkara orang ngecer kemudian dijual lagi kembali, itu saya malah menyarankan kalau bisa ya jangan diterus-teruskan gitu, jangan dibeli, belilah ke outlet-outlet resmi kita seperti di SPBU, kemudian di pangkalan-pangkalan yang terdekat itu kalau ditemukan SPBU atau pangkalan yang menjual di atas harga eceran tertinggi, segera laporkan ke call center 135. Tapi jaminan kami bahwa di pangkalan yang di konsumen jalur terakhir kami untuk sampai kepada konsumen langsung, baik SPBU atau pangkalan, itu jaminannya adalah harga sesuai harga eceran tertinggi, dan kami mengantisipasi juga dengan menambah pasokan. Jadi suatu hal yang suatu hal yang wajar ya apabila ada kenaikan di non subsidi kemudian masyarakat beralih ke yang 3 kilo. Tetapi yang harus kita antisipasi adalah stok barangnya yang penting ada. Nah, yang harus diantisipasi oleh kepolisian dan pemerintah itu adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi seperti menaikkan harga ataupun melakukan penimbunan. Itu. Oke. Jadi ini pada intinya Pertamina tetap berpegang pada harga eceran tertinggi yang untuk harga eceran tertinggi untuk dan subsidi, menjamin bahwa stok itu terjamin ada. Oke. Jadi untuk masalah kenaikan pada tingkat pengecer itu di luar di luar kewenangan dari PT Pertamina sendiri, Pak ya? Iya. Oke. Tapi untuk stok itu terjamin, Pak ya, untuk wilayah Sulawesi Selatan ini? Aman Mbak, satu Sulawesi semuanya stoknya aman. Subsidi maupun non subsidi ya? Iya masih ada efek dari Idul Adha kemarin ya, di mana kita juga sudah membanjiri stok selama Idul Adha kemarin, jadi sampai dengan sekarang stok itu aman. Apalagi untuk Sulsel itu disangka oleh terminal yang cukup besar untuk di terminal LPG Makassar itu kapasitasnya 800 metrik ton, sedangkan ditambah dengan terminal LPG Bosowa 1.500 metrik ton, sehingga aman, masih sangat aman untuk LPG. Bahkan kedua terminal ini itu menyuplai untuk satu Sulawesi dan Indonesia Timur. Jadi beruntung Makassar, Sulawesi Selatan memiliki dua terminal itu, karena kalau kita yang duluan langka atau kehabisan itu malah nanti Indonesia Timur yang terdampak. Artinya kita tidak mungkin kehabisan karena kita adalah penyangga satu Indonesia Timur, kecuali ada kondisi yang tidak bisa dihindarkan seperti bencana alam, kemudian kerusuhan yang mengganggu jalur suplai. Jadi sebetulnya yang dikategorikan langka itu selama ini itu kami cek tidak terjadi, karena pantauan kami sampai dengan pangkalan dan outlet-outlet yang ada di SPBU itu masih pasokannya normal. Kalau ada yang melaporkan penyalahgunaan dan lain sebagainya, langsung segera dilaporkan ke kepolisian. Kita harus belajar jadi masyarakat yang berani untuk melaporkan, karena itu merugikan masyarakat, sebetulnya gitu, Pak. Oke, Pak Taufik, untuk pembelian masyarakat langsung ke pangkalan itu apakah tetap dilayani walaupun pembeliannya misalnya pembelian eceran ya, hanya 1 atau 2 tabung gas seperti itu? Dilayani. Tetap dilayani ya? Dilayani, asalkan dia termasuk kategori yang non subsidi ya. Ya, miskin ya. Kategori masyarakat subsidi yang berhak menerima subsidi. Jadi sebetulnya kalau ada pangkalan yang tidak melayani konsumen langsung, saja langsung laporkan. Misalnya mereka lebih mengutamakan retailer yang membeli dalam jumlah banyak dan lain sebagainya, laporkan aja Pak. Foto, videokan, laporkan.
Jadi untuk masyarakat yang ingin membeli dengan harga eceran tertinggi Rp18.000 itu ke pangkalan tetap dilayani walaupun belinya hanya per biji ya, per buah ya. Ya, betul. Oke. Baik, kalaupun ada ini keluhan bisa langsung Call center 135. Ya. Oke, itu kalau menghubungi lewat HP itu apakah menambahkan kode area atau langsung 135 aja, Pak? Enggak, langsung 135. Walaupun pakai HP ya, pakai smartphone gitu ya. Iya. Baik. Kalau untuk media sosial untuk bisa menyampaikan keluhan seperti keluhan, itu bisa di WhatsApp Pertamina, ada @Pertamina Patraniaga, ada @Pertamina Sulawesi. Kalau misalnya terkait yang lokal ya. Ini di Instagram Pak ya? Atau Instagram, Twitter, Facebook sama? Sama semua ya. Baik. Iya. Baik. Pak Taufik, ada hal lain yang ingin disampaikan Pak Taufik selain apa yang sudah disampaikan tadi, tentunya untuk membuat masyarakat kita ini lebih tenang lagi menghadapi kenaikan harga pada gas LPG yang non subsidi, Pak. Ya, kami himbau kepada masyarakat untuk membeli kepada outlet resmi. Yang pertama itu baik pangkalan maupun outlet-outlet lainnya yang resmi PBU, baik subsidi maupun non subsidi. Nah, ketika ada oknum yang menjual dengan harga yang lebih tinggi, itu biasanya jaminan kami pasti itu di pengecer. Itu jangan dibeli. Gitu. Kita tidak ingin meneruskan praktek-praktek mereka, kita harus membantu dengan cara tidak membelinya. Kemudian kita laporkan dia ke kepolisian atau pemerintah daerah setempat ya. Bisa dilaporkan atau malah diviralkan sekalian gitu. Jadi supaya orang juga aware gitu kan. Dan ini pasti jaminannya adalah pengecer gitu. Kalau pangkalan kita jamin harganya sesuai dengan harga eceran tertinggi. Baik, Pak Taufik, terima kasih waktunya untuk RRI Makassar pagi hari ini. Mbak. Kita akan update lagi informasi selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Taufik. Waalaikumsalam. Pendengar, demikian kebersamaan kita dengan Bapak Taufik Kurniawan, Humas Pertamina Marketing Operation Regional 7 Sulawesi Selatan. Ini seputar harga LPG non-subsidi yang naik. Apa saja dampaknya? Salah satu dampaknya adalah kenaikan harga LPG bersubsidi. Tabung melon 3 kg yang saat ini diperoleh masyarakat dengan harga sekitar Rp23.000 per tabung ya. Baik, kemudian untuk Anda yang akan berharap bisa membeli gas LPG sesuai harga eceran tertinggi Rp18.000 bisa memperolehnya pada SPBU atau bisa membeli langsung pada pangkalan. Seperti yang disampaikan Pak Taufik Kurniawan tadi bahwa pangkalan itu tidak hanya menjual kepada retailer yang membeli dalam partai besar, tapi juga menjual kepada yang ingin membeli secara ecer atau membeli 1 atau 2 tabung saja ya, itu tetap harus dilayani oleh pangkalan. Kalau Anda menemukan pangkalan yang tidak menjual melayani Anda yang membeli eceran ya 1 atau 2 tabung, Anda bisa langsung melaporkannya ke call center 135 atau bisa diviralkan langsung ya melalui akun media sosial Anda, tinggal tag Pertamina Sulawesi. Ini bisa di media sosial Facebook, Twitter maupun juga Instagram atau juga melalui media sosial yang lainnya ya. Kemudian penambahan pasokan sudah dilakukan oleh PT Pertamina, jadi intinya PT Pertamina hanya bisa mengamankan pasokannya, sementara harga juga untuk harga eceran tertinggi tetap dijamin oleh PT Pertamina pada tingkat SPBU dan pangkalan. Kalau sudah sampai ke pengecer, maka tentunya pengecer akan menaikkan harga sesuai dengan biaya produksi mereka. Misalnya Anda mengambil gas melon itu di samping rumah ya, itu pasti ada ongkos transportnya misalnya. Atau mungkin ini disebabkan karena mereka juga ngambilnya ke pangkalan itu pakai biaya transportasi ya. Kalau Anda mengambil langsung ke pangkalan, maka Anda akan mendapatkan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi. Jadi mulai sekarang Anda bisa lebih cerdas lagi sebagai konsumen dan mudah-mudahan harga eceran tertinggilah yang diberlakukan oleh masyarakat yang ada
pengecer maupun penjual ya yang menjual gas LPG bersubsidi atau tabung gas melon 3 kg. Kemudian kalau misalnya Anda mendapatkan harga yang tidak wajar, Anda ingin mengadukan hal tersebut, bisa kembali lagi Anda hubungi di call center 135. Baik, pendengar, kita akan bersama dengan narasumber yang kedua tentunya setelah kita lewatkan dulu satu koleksi kami berikut ini. Berteman bayangmu semakin jauh, oh yeah. Ku ingin bersamamu saat ini, nyanyikan lagu cinta di antara kita. Ku bawa kau terbang tinggi, menari-nari kita berdua dan melangkah dengan pasti, menyambut pagi dengan senyum bahagia. Ku coba tuh menahan gelora hati, namun ku tak kuasa, tiada daya, oh yeah. Ku ingin mengulangi sekali lagi saat yang paling indah di antara kita. Ku bawa kau terbang tinggi, menari-nari kita berdua dan melangkah dengan pasti, menyambut pagi dengan senyum, menyambut pagi dengan bahagia. Adakah kau tahu lautan yang biru, tak sebiru cintaku kepadamu, oh kasihku. Ku coba tuh menahan gelora hati, namun ku tak kuasa, tiada daya, oh yeah. Ku ingin mengulangi sekali lagi saat yang paling indah di antara kita. Ku bawa kau. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, melanjutkan kebersamaan kita dalam dialog Lintas Makassar pagi. Saat ini sudah 25 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pukul 9 maksud kami. Kami bersama dengan Bapak Ambo Mase, Ketua YLKI Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ambo. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ambo, pagi hari ini di Dialog Lintas Makassar pagi bersama saya Melani Ahmad, kita ngobrolnya tentang harga LPG non-subsidi naik, apa saja dampaknya. Dampak yang pertama dirasakan adalah ternyata ini berdampak langsung pada harga LPG bersubsidi. Tabung melon 3 kg itu mengalami kenaikan di beberapa tempat ya di Sulawesi Selatan. Dari harga eceran tertinggi Rp18.000 menjadi Rp23.000, ada juga yang Rp25.000, ada juga yang Rp22.000 untuk wilayah Kota Makassar. Nah, Pak Ambo selaku Ketua YLKI Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia untuk Provinsi Sulawesi Selatan,
Apakah kenaikan ini menurut Pak Ambo masih tergolong wajar, Pak ya? Ya, kalau kita lihat beberapa bulan terakhir, Ya. itu kan masalah-masalah energi yang saat ini subsidinya membutuhkan besar. Mungkin di samping BBM beberapa yang sudah dinaikkan, tarif listrik juga non subsidi juga sudah naik, dan ini sudah naik juga, dan saya kira ini salah satu tujuannya bagaimana melakukan kontrol ketika naik, kontrol terhadap LPG yang subsidi ini. Karena kalau kita kontrol ini juga berdampak pada tentu saja untuk kalangan menengah bawah ini ada dampak secara tidak langsung untuk kelompok UMKM yang selama ini melakukan pilihan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dan salah satu hal yang penting adalah kontrol untuk menentukan bahwa mereka yang berhak mendapatkan subsidi dapatkan. Seperti itu. Oke, Pak Ambo, kalau mendengarkan penuturan dari Pak Taufik Kurniawan, Humas Pertamina Marketing Operational Regional 7 Sulawesi Selatan, ini menyampaikan bahwa yang non-subsidi gas Bright ya, tabung pink itu memang mengalami kenaikan per 10 Juli 2022. Namun Pertamina sendiri menjamin bahwa gas melon yang bersubsidi 3 kg itu tidak mengalami kenaikan. Dan ini dijamin sampai ke SPBU ataupun juga pangkalan. Tapi pada kenyataannya untuk para pengecer mungkin ada beberapa biaya tambahan, itu terpaksa menaikkan harga eceran gas LPG subsidi yang 3 kg itu ke ke konsumen atau pembeli dengan harga sekitar ya range antara 22 sampai 25 ribu rupiah per tabung. Nah, apakah kenaikan ini pada level pengecer itu termasuk hal yang wajar menurut Pak Ambo Masa? Ya, ini kan sebenarnya ini sudah lama ditaksud dinaikkan, dan sebenarnya pemerintah sudah memberikan warna ini kan akan ada kenaikan seperti itu. Dengan melihat situasi global juga, situasi harga BBM global juga naik. Ini yang ini melanda bukan Indonesia saja, ini secara global. Saya kira dengan kenaikan ini, pertama ini harus diantisipasi juga untuk melihat dampak-dampaknya ke depan, karena kenaikan seberapapun ini akan berdampak, terutama kepada masyarakat ke bawah. Harus itu diantisipasi. Yang kedua, ini juga bagaimana mengantisipasi masalah-masalah lain. Artinya ketika ada kenaikan seperti ini, kita akan ada dampak. Misalnya ada konversi BBM ini, misalnya ada penyelundupan atau ada penimbunan yang nantinya akan berdampak kembali keadaan atau adanya harga yang lebih itu yang ditentukan. Jadi ini harus dikontrol. Apakah kenaikan ini
beberapa tempat ini masih wajar, tidak. Ini kontrol dari baik dari pemerintah, dari Pertamina dan masyarakat juga ikut itu. Oke, Pak Ambo, kalau dilihat ini apakah masyarakat kita dengan kenaikan seperti itu range antara 22 sampai 25 ribu rupiah per tabung gas itu kira-kira mereka apa istilahnya bersedia nggak untuk menyampaikan ke apa pemerintah setempat misalnya pada dinas perdagangan atau pihak kepolisian agar para pengecer ini menjual dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pertamina yaitu Rp18.000. Karena agak dilema juga ya, kan pengecer ngambil ke pangkalan atau ke agen itu ada cost, ada biaya transportasi di sana. Ya, ini kan akan berdampak tergantung jarak ya. Jadi ketika jarak dari satu titik ke titik lain, dari agen ke pengecer, ketika ini kan jarak itu tadi, makanya batas harga eceran tertinggi, harga eceran terbawa yang bisa dilakukan kontrol berapa jarak dari satu agen ke itu, dan ini harus ada pengawasan seperti itu, dan itu harus ada sistem yang mengontrol seperti itu. Nah, ketika terjadi kenaikan, nah ini harus bukan penindakan atau terhadap para pengecer yang melakukan harga yang terlalu tinggi, dan ini harus terus, dan kita harus konsisten itu karena masuk juga ini kan yang belum terbang sebenarnya ini mereka yang berhak dan tidak. Ketika ini tidak terkontrol, kemungkinan banyak yang orang-orang yang berhak itu tidak mendapat, sementara orang harusnya tidak berhak itu terus menggunakan secara besar-besaran. Berarti banyak ini yang banyak yang harus dikontrol dan diawasi di sini Pak ya. Pak Ambo masa sebentar Pak Ambo, saya akan ganti line telepon dulu sebelum melanjutkan kebersamaan kita karena suaranya Pak Ambo saat ini agak terputus-putus Pak Ambo. Mohon maaf Pak ya, saya putus dulu sebentar. Saya hubungi kembali. Terima kasih Pak Ambo. Ya, pendengar untuk Anda yang ingin bergabung sebentar boleh di 082133339440. Saya akan menghubungi Pak Ambo kembali di Lintas Makassar pagi untuk sesi dialog interaktif kita ya. Tentunya kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Tiba-tiba ingin aku bertanya, siapa namanya? Oh, kulihat wajahnya mempesona, tak mampu ku menahan hasrat di jiwa. Cinta, walau memang ternyata sudah ada yang punya, kan ku tuliskan, kan ku nyanyikan sebuah lagu hanya untukmu, dan kau pastikan dia tak cemburu. Karena itu jangan bilang-bilang dia
Baik pendengar, kami terhubung kembali dengan Bapak Ambo Mase yang merupakan Ketua YLKI Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ambo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, ini suaranya lebih clear ya, lebih jelas terdengar. Ya. Ya, Pak Ambo, kita lanjutkan lagi perbincangan kita sambil menantikan penelpon ya di 082133339440. Bisa Anda bergabung sekarang juga, bisa juga kirim pesan WhatsApp di nomor yang sama. Pak Ambo tadi sampai pada poin pengawasan ya. Jadi harga eceran tertinggi itu harus dikontrol. Tingkat kewajarannya ketika sampai di pengecer dan bisa dimaklumi kalau ada cost, ada biaya transportasi seperti itu Pak ya. Tapi intinya harus tetap diawasi. Pak Ambo, kita terima telepon dulu dari pendengar kita. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Sopi di Sungguh Minasa. Oh iya. Setahu saya ya, pangkalan yang ada di Pau-Pau itu bukan dia yang menjemput tabung itu, tapi diantarkan. Diantarkan ya? Jadi jangan-jangan pengecer itu beralasan bahwa ada biaya transport menjemput tabung melon itu. Ternyata tidak ya? Dan sebagainya itu. Ada beberapa pangkalan itu yang saya tahu itu bukan dia yang menjemput, tetapi diantarkan semuanya. Jadi jangan berspekulasi bahwa ada biaya menjemput sehingga tabung melon itu dinaikkan. Saya kira begitu ya Pak Ambo. Jadi mudah-mudahan ini janganlah ada trip-trip untuk membodohi lagi. Karena yang kita tahu kan memang ada yang 18, ada yang 18.500. Tetapi janganlah dikatakan bahwa ada biaya menjemput tabung melon itu. Jadi yang sesungguhnya itu saya pikir tidak ada, karena memang diantarkan ke pangkalan masing-masing. Seperti di Pau-Pau itu ada memang mobil pengantaran. Jadi bukan dia yang menjemput tabungnya itu. Baik. Jadi janganlah berspekulasi bahwa tabungnya naik karena ada biaya angkutnya. Baik. Seperti itu Mbak Mia. Baik Ibu, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ambo, jadi ini penyampaian langsung dari masyarakat ini menurut pengetahuannya dari Bunda Sofi bahwa tidak ada biaya transportasi ya, biaya penjemputan tabung bahkan diantarkan oleh pihak pangkalan. Ini bagaimana Pak Ambo sebenarnya? Halo Pak Ambo. Ya, Pak Ambo masih bersama kami, Pak Ambo Masa. Baik, kita coba menghubungi kembali Pak Ambo Masa selaku Ketua YLKI Provinsi Sulawesi Selatan. Ini masih bersama kami. Ya, alhamdulillah masih bersama kami ya. Tadi ada Bunda Sofi, Pak Ambo. Halo. Ya, Pak Ambo mendengarkan suara saya? Oke, kita putuskan dulu. Halo, iya. Kita coba hubungi kembali melalui line telepon kami ya. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Halo. Lintas Makassar Pagi. Halo. Oke, sudah terhubung kembali bersama Pak Ambo Masa. Assalamualaikum Pak Ambo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ambo, tadi ada Bunda Sofi yang menyampaikan bahwa tidak ada biaya transportasi untuk menjemput tabung gas subsidi 3 kg. Itu biasanya diantarkan oleh pangkalan. Nah, kalau ada kenaikan pada pengecer, maka apakah masih bisa dianggap wajar ini Pak Ambo? Ya, jadi yang pertama yang tahu itu sistemnya kan yang melakukan pengawasan, ya melakukan kontrol. Dan masyarakat juga perlu juga diberi informasi, edukasi terhadap mekanisme dan sistem itu. Sehingga kalau terjadi dianggap harga yang tidak wajar, masyarakat juga bisa langsung melakukan protes seperti itu, karena ketika mereka tahu sistem seperti itu, dia bisa protes kenapa harganya bisa seperti ini, sementara kalau jarak dan misalnya itu diantarkan sendiri, itu bisa protes seperti itu. Apa alasannya kenaikan seperti itu? Dan itu bisa dilaporkan kepada sistem yang sudah ada
di mana yang harus dilaporkan. Seperti itu. Oke, Pak Ambo. Dan itu penting masyarakat juga mengetahui mekanisme sistem seperti apa sehingga masyarakat berperan serta melakukan kontrol dan laporan kepada pihak-pihak melakukan pengawasan. Oke, Pak Ambo selaku Ketua YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, apakah hal-hal seperti ini yang Pak Ambo dengarkan langsung dari masyarakat bisa Pak Ambo teruskan kepada pihak yang berkompeten ya, dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan dan kemungkinan juga kepolisian, agar masyarakat kita bisa memperoleh gas LPG subsidi itu sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pertamina? Ya, saya kira kan sudah banyak media-media informasi untuk melakukan penyampaian keluhan, kebutuhan laporan, dan sebenarnya ini peran penting, terutama pemerintah, untuk mengedukasi masyarakat, karena masih banyak masyarakat juga yang tidak tahu bahwa yang tidak paham sistemnya seperti itu. Mereka terima saja dengan alasan yang macam-macam seperti itu, sehingga itu ya salah satu saya kira sangat positif ketika masyarakat tahu sistem seperti itu, dia bisa protes dan bisa melaporkan kepada bidang-bidang pengawasan terhadap distribusi tabung ini dan sistem penjualannya seperti itu. Oke, kalau untuk yang mengawasi Pak Ambo, yaitu Dinas Perdagangan dan dalam hal ini pihak kepolisian, ini apakah harus menunggu laporan dari masyarakat terlebih dahulu baru melakukan penyelidikan, atau memang bisa langsung melakukan sidak misalnya? Ya, setahu saya ini kan sudah ada istilahnya tim ya, Satgas seperti itu, yang setiap saat melakukan pengawasan seperti itu. Sehingga ketika ada perubahan-perubahan kebijakan, termasuk kenaikan harga, itu harusnya mereka sudah jalan. Sama halnya juga kegiatan-kegiatan seperti tim-tim yang produk pangan lain seperti minyak goreng, itu mereka sudah punya tim ya, di lintas sektor dan sebagainya, termasuk di kepolisian. Harusnya itu sudah bisa melakukan kontrol pengawasan ketika terjadi adanya informasi perubahan kebijakan. Sama sistem distribusinya, karena ketika diumumkan saja akan naik, itu kita harus sudah diawasi apakah ada penimbunan atau apa. Itu kan sistem pengecekan jalur distribusinya sudah dilakukan. Seperti itu. Oke. Baik Pak Ambo, kita terima penelpon kita berikut ini. Halo, selamat pagi. Sayang sekali terputus ya. Silakan kembali mencoba di 0821 3333 9440. Jadi memang harus ada pengawasan untuk mencegah masyarakat memperoleh barang bersubsidi dengan harga non subsidi, Pak Ambo ya. Baik, silakan untuk yang ingin bergabung, Anda bisa bersama kami di 0821 3333 9440. Sementara itu dari pesan WhatsApp, ini ada Pak Kiki tadi pagi ya di Sinjai menyampaikan bahwa kenaikan gas non subsidi bukan hanya berimbas pada harga jual gas subsidi, tapi semua kebutuhan pokok sudah bergerak naik. Ditambah lagi bahan bakar, Pertalite pun demikian, di beberapa SPBU sudah mulai dibatasi atau langka. Ini masyarakat kecil dipaksa mencari alternatif untuk mempertahankan hidupnya saat pemerintah entah di mana, kesusahan dan kesulitan rakyat sudah tidak dihiraukan lagi. Jadi masyarakat kita ini, rakyat kecil kita ini sudah belajar hidup dalam keterbatasan ini Pak Ambo. Apakah memang ini sesuatu hal yang memang harus dimaklumi oleh masyarakat kecil tanpa bisa berbuat apa-apa gitu Pak? Ya, saya kira ada satu hal yang penting untuk gas LPG ini sistem mekanisme. Ya, Pak Ambo. Baik. Kami masih menantikan untuk terhubung kembali dengan Pak Ambo. Ini ada beberapa gangguan tadi melalui line telepon kami. Halo. Oke, sudah terdengar kembali suaranya Pak Ambo. Jadi ada halo? Ya, tadi sempat Pak Ambo mendengarkan suara saya?
Halo? Mas. Halo, ya. Oke. Sudah. Oke. Halo? Iya, masih. Halo? Baik, Pak Ambo mendengarkan suara saya, Pak? Sepertinya tidak Ya, saya dengar. Oh, mendengarkan ya. Halo? Iya, saya dengar suaranya Pak Ambo dengan jelas. Pak Ambo juga sudah mendengar suara saya dengan jelas. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, ya. Iya, dilanjutkan Pak Ambo. Ya. Tadi menurut Pak Ambo ada yang harus diperhatikan, apa saja itu Pak, sehingga masyarakat kita tidak harus nerimo saja dengan kenaikan-kenaikan harga yang bertubi-tubi ini, Pak. Ya, jadi sekali lagi setiap ada kenaikan harga produk-produk pangan, terutama kebutuhan pokok, itu kan pemerintah sudah pengalaman beberapa tahun yang lalu harus mempersiapkan dampak-dampak yang mungkin terjadi. Dan yang LPG ini belum konsisten dijalankan. Yeah. Sudah ada wacana untuk dilakukan mekanisme kontrol seperti aplikasi My Pertamina untuk melakukan bahwa apakah subsidi energi tetap sasaran. Tapi ini sampai sekarang belum terbangun. Selama sistemnya ini belum konsisten dibangun, maka banyak subsidi ini yang tidak dinikmati oleh orang yang berhak karena mekanisme kontrol pengawasannya tidak seperti itu. Nah ini kan kalau subsidi tidak sasaran, ini kan banyak uang yang subsidi ini yang dinikmati oleh orang-orang yang banyak berhak, sehingga ini tidak akurat juga, tidak tepat juga, sehingga ini akan berulang terus-menerus seperti itu. Oke, dan untuk menghindari keterulangan itu, maka kita perlu mengambil peran pada kontrol pengawasannya, Pak ya? Iya, kita kan belajar kayak Pertalite ya, itu yang sudah mulai dibangun ya. Itu pun prosesnya panjang juga, ada uji coba dulu, melihat terutama sih edukasi di masyarakat. Nah ini juga yang gas subsidi 3 bulan ini belum ada kontrolnya, sehingga siapa saja bisa beli, apakah ditanya apa mereka berhak atau tidak, tapi siapa saja. Kemudian ini juga kan sudah gas 3 bulan ini juga dipakai juga untuk nelayan, kemudian di pertanian, untuk pompa dan sebagainya, sehingga ini kuotanya semakin besar, sehingga mekanisme kontrolnya juga, sistem alokasi subsidi juga ini berubah terus, sehingga itu pemerintah merasa kewalahan, sehingga mereka harus menaikkan seperti itu. Oke, jadi memang sekali lagi perlu keterlibatan masyarakat, dan memang kalau masyarakat merasa sudah tidak normal, tidak wajar kenaikan tersebut, bisa langsung berpartisipasi juga membantu pemerintah menjalankan fungsi kontrol pengawasannya. Baik, Pak Ambo, terima kasih waktunya pagi hari ini di Dialog Lintas Makassar Pagi. Kita akan hadirkan kembali informasi terkini nanti, update bagaimana perkembangan dari dampak kenaikan harga gas LPG non-subsidi. Sekali lagi terima kasih Pak Ambo. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam Dialog Lintas Makassar Pagi di edisi hari ini, hari Senin awal pekan 18 Juli 2022. Kami akan hadirkan update terbaru seputar dampak dari kenaikan gas LPG non-subsidi yang ternyata memberikan dampak langsung pada gas LPG bersubsidi, gas melon 3 kg. Saya Melani Ahmad, pengarah acara Hayati, dan operator studio Iqbal mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Nantikan kembali update informasi terkini lainnya di Lintas Makassar Pagi pada edisi Selasa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari tadi mondar-mandir kenapa sih, Pak? Gini Bu, selama pandemi usaha kita omsetnya turun dan kita telat bayar iuran JKNKIS 4 bulan. Gimana ya? Kata tetangga kita ikut rehab aja. Rehabilitasi? Rehab itu program BPJS Kesehatan yang memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKNKIS secara bertahap. Bener Bu? Iya Pak, kita peserta JKNKIS pekerja bukan penerima upah. Dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, bisa ikutan program rehab ini. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan. Caranya Bu? Tinggal daftar di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Nah, setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan kita aktif kembali. Alhamdulillah ada kemudahan pembayaran tunggakan iuran JKNKIS.